Ya, selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Ribuan massa buruh dari 14 konfederasi dan federasi serikat buruh tingkat nasional turun ke jalan hari ini di Jakarta. Aksi mereka sekaligus untuk mendengarkan langsung putusan Mahkamah Konstitusi soal gugatan Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini ribuan buruh melakukan long march ke gedung Mahkamah Konstitusi atau MK Jakarta. Presiden KSPI Andi Gani Nenawea bersama dengan Presiden KSPI Said Iqbal akan memimpin langsung aksi ribuan buruh yang mendengarkan langsung putusan MK pada Kamis siang. Andi Gani Nenawea mengungkap rangkaian panjang aksi sudah dilakukan buruh Indonesia, salah satunya untuk menolak UU Cipta Kerja yang sangat merugikan buruh dan masa depan buruh. Di dalam persidangan MK, kuasa hukum buruh sudah memberikan dasar argumentasi yang kuat untuk gugatan tersebut. Mereka yakin dengan sangat kuat Majelis Hakim MK akan memutuskan dengan seadil-adilnya sehingga perjuangan panjang buruh tidak akan sia-sia. Ada 7 poin penting dalam gugatan buruh di MK, mulai dari sistem pengupahan, outsourcing, masalah PHK, hingga kepastian upah untuk pekerja perempuan yang menjalani cuti haid dan juga cuti melahirkan. Andi Gani pun berharap sebagai Presiden Buruh, aksi yang akan dilaksanakan hari ini, 31 Oktober, berjalan dengan damai di seluruh Indonesia. Indonesia telah menjadi penerbit surat utang syariah terbesar dunia atau yang disebut dengan Sukuk. Nilainya telah mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan nilai Sukuk tersebut terbilang masih kecil. Apa alasannya? Ternyata Peri membandingkan penerbitan surat utang tersebut dengan kebutuhan investasi masyarakat Indonesia terhadap instrumen syariah yang aman dan sesuai dengan nilai Islam. Peri menjelaskan masih tidak cukupnya besaran surat berharga syariah itu karena belum cukup untuk memajukan sektor keuangan syariah. Padahal Sukuk sebagai instrumen surat berharga sudah stabil. Oleh sebab itu ia menekankan ini menjadi pekerjaan rumah otoritas negara-negara Islam untuk cepat berinovasi mengembangkan Sukuk sebagai instrumen investasi yang memberikan likuiditas besar dan bisa dalam jangka pendek. Peri menekankan kebutuhan akan Sukuk ke depan juga bakal semakin besar karena permintaan terhadap Sukuk dari retail khususnya anak-anak muda muslim semakin tinggi dengan berkembang pesatnya teknologi. Indonesia is the highest Sukuk issuance. We are probably about 5 or a billion US dollar. The second is Islamic Development Bank and others. But we need more. Because without Sukuk, how can we progress Islamic financial sector? Because Sukuk is already established, product is already there. What we need is how to bring about this demand, teach them, help them to issue more Sukuk. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengatakan pihaknya meluncurkan pesawat nirawak ke pangkalan Israel di kota pelabuhan Haifa pada hari Rabu. Aksi ini terjadi saat bentrokan semakin memanas setelah lebih dari sebulan perang berlangsung. Kelompok Hizbullah mengumumkan telah meluncurkan serangan udara pada pukul 7.45 pagi waktu setempat dengan 1 skuadron pesawat nirawak serang ke pangkalan di Haifa Selatan. Kondisi ini menjadi kelanjutan situasi genting di kota sebesar ataupun terbesar ketiga Israel, yaitu kota Haifa. Sebelumnya dikabarkan perlawanan Irak turut menyerang kota Haifa dengan drone bermuatan bom atau bahan peledak. Dikutip dari Press TV, serangan itu diluncurkan Irak pada Selasa 29 Oktober pagi. Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak bermuatan bom. Drone itu diluncurkan untuk menyerang target penting di Haifa. Di hari yang sama, Irak juga menyerang dataran tinggi Golan. Serangan drone Irak menargetkan posisi penting Israel. Irak menyatakan serangan itu dilakukan dalam rangka menjalankan tugas ilahi. Korea Utara kembali melakukan uji rudal balistik antar benua atau ICBM terbarunya. Hal ini dilakukan saat tensi di semenanjung Korea terus memanas. Jepang dan Korea Selatan mengindikasikan rudal tersebut bisa jadi merupakan ICBM jenis terbaru. Hal ini nampak dari rentang waktu jelajahnya yang memecahkan rekor dalam sejarah peluncuran Korut.
Kepala Staf Gabungan Korsel menjelaskan, rudal tersebut ditembakkan pada sudut yang tinggi, yang berarti rudal tersebut terbang hampir vertikal ke atas daripada keluar dan menempuh jarak 1.000 km atau 620 mil. Pihak berwenang Jepang melaporkan rudal tersebut terbang selama sekitar 86 menit dan pada kemungkinan ketinggian 7.000 km sebelum jatuh ke laut di sebelah barat Pulau Okushiri di Hokkaido Utara pada kisaran jam 8.37 pagi. Wilayah ini sendiri berada di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Waktu penerbangan tersebut merupakan yang terlama yang pernah ada atau bahkan mungkin rudal terbaru yang pernah ada. Serupa, Gedung Putih menggambarkan peluncuran itu sebagai uji coba dari ICBM yang menurutnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.